Pernah lihat nggak anak SD yang kayaknya bingung sendirian, padahal lagi di tengah teman-temannya? Kelihatannya kayak tersesat gitu ya. Nah, ternyata ini tuh kejadian yang sering banget loh. Yuk di sini kita bakal kupas tuntas kenapa sih ini bisa terjadi dan yang paling penting gimana cara kita bantu mereka. Jadi, kenapa ya banyak banget siswa SD yang tersesat? Pertanyaan ini kelihatannya simpel, tapi ini serius loh. Ini tuh gambaran dari masalah beneran yang lagi dihadapi banyak banget anak-anak kita. Dan jawabannya mungkin bakal bikin kita kaget. Oke, hal pertama yang harus kita lurus sini. Ini tuh bukan cuma soal nilai jelek. Sering banget kita mikir gitu kan? Padahal, akar masalahnya justru lebih dalam. Bisa jadi karena cemas, susah beradaptasi, atau bahkan tekanan dari teman-temannya. Hal-hal yang nggak bakal pernah kelihatan di rapor. Nah, yuk kita coba bedah lebih dalam lagi. Di bagian ini, kita bakal coba pakai kacamata seorang anak. Biar kita bener-bener paham, apa sih rasanya tersesat di sekolah yang serba rame itu. Coba bayangin deh, kita masuk ke sebuah ruangan baru di mana semua orang udah pada akrab. Canggung banget kan rasanya? Nah, buat anak-anak, masuk sekolah tuh bisa terasa persis kayak gitu. Lingkungan baru, teman-teman baru, aturan baru, semuanya bisa jadi beban yang berat banget. Dan ini tuh bukan cuma perasaan doang loh. Ada riset yang menunjukkan tren yang jujur aja agak mengkhawatirkan. Masalah emosional kayak kecemasan di kalangan anak SD, itu trennya lagi naik. Ini udah kayak lampu kuning, sinyal bahaya yang nggak bisa kita cuekin gitu aja. Nah, inilah efek dominonya. Kalau udah cemas, motivasi buat belajar atau main sama teman tuh langsung anjlok. Susah beradaptasi, akhirnya jadi narik diri dari pergaulan. Dan di titik inilah, mereka beneran merasa tersesat. Sendirian, padahal dikelilingi banyak orang. Oke, kita udah lihat masalahnya dalam banget ya. Terus pertanyaannya, ada solusinya nggak sih? Jawabannya, tentu ada. Di setiap sekolah itu sebenarnya ada semacam pasukan bantuan rahasia yang sayangnya sering banget disalahpahami. Apa itu? Ya, bimbingan dan konseling alias BK. Eits, tunggu dulu. Buang jauh-jauh deh pikiran kalau BK itu polisi sekolah. Bukan, BK yang sekarang itu soal pendampingan holistik. Artinya apa? Mereka tuh nggak cuma ngeliatin nilai kamu, tapi juga gimana perasaan kamu di kelas, gimana kamu berteman, bahkan apa sih impian kamu. Ini tuh soal kemitraan, buat dukung anak secara utuh dari A sampai Z. Nah, BK itu punya banyak pintu bantuan. Ada layanan buat karir, sosial, belajar, sama pengembangan diri. Banyak ya? Oke, sekarang kita intip aja dulu 2 pintu yang paling sering banget dibutuhin sama anak-anak SD. Oke, kita coba pakai skenario ya. Bayangin, hari pertama sekolah nih. Ada murid baru, kelingak-kelinguk, mukanya kelihatan cemas dan bingung banget. Kira-kira apa ya langkah pertama yang paling pas buat bantu dia? Jawabannya ada di pintu pertama, layanan orientasi. Anggap aja ini kayak kita kasih dia tour guide pribadi di sekolah. Bukan cuma keliling-keliling gedung ya, tapi bener-bener ngenalin lingkungan, aturan main, sampai kebiasaan-kebiasaan di sekolah itu dengan cara yang asyik. Nah, ini nih tips kerennya. Jangan bikin orientasi itu kayak dengerin ceramah, bosenin. Coba deh ubah jadi semacam permainan, kayak treasure hunt gitu. Cari di mana letak toilet, atau tanya siapa nama penjaga perpus. Hal-hal kecil yang seru kayak gini tuh yang bisa ngubah rasa takut jadi rasa nyaman dan merasa diterima. Oke, lanjut ya. Skenario kedua. Gimana kalau ada siswa yang masalahnya lebih personal, yang butuh banget perhatian 1 lawan 1? Nah, pintu bantuan mana nih yang bisa kita ketuk buat dia? Disinilah pintu kedua kita buka. Konseling perorangan. Ini tuh ibaratnya ruang yang 100% aman dan rahasia. Tempat di mana seorang anak bisa punya teman curhat dewasa yang bisa dipercaya. Mau ngomongin apa aja bebas. Mulai dari masalah di rumah, susah belajar, sampai soal berantem sama teman. Semuanya aman di sini. Kenapa ya tips ini jitu banget? Soalnya, anak-anak itu kadang belum punya kosakata buat ngejelasin perasaan mereka yang rumit. Jadi, pas kita minta mereka gambar atau cerita pakai boneka, kita tuh sebenarnya ngasih mereka alat bantu. Alat buat ngeluarin isi hati mereka tanpa harus merasa tertekan buat ngomong. Oke, tahu semua layanan ini emang bagus banget. Tapi, gimana cara menerapkannya dengan benar? Nah, di bagian terakhir ini, kita bakal bahas kesalahan-kesalahan umum yang sering banget terjadi yang bikin niat baik kita malah jadi nggak efektif. Yuk, kita lihat tabel ini bareng-bareng. Kesalahan pertama, nyuekin tanda-tanda awal. Misalnya, anak yang tadinya ceria, kok tiba-tiba jadi pendiam? Solusinya, observasi rutin. Perhatiin aja perubahan-perubahan kecil. Kesalahan kedua, fokusnya cuma ke nilai, ke akademik. Solusinya,
Coba bangun hubungan yang hangat, tanya kabarnya, bukan cuma nanya PR-nya. Dan yang terakhir, nggak paham perkembangan anak. Ya solusinya jelas, kita harus belajar juga soal karakteristik anak. Intinya, kita geser peran kita. Dari yang tadinya pemadam kebakaran, nunggu masalah muncul, jadi detektif yang peduli dan peka. Tapi ingat ya, nggak ada satu solusi ajaib yang bisa buat semua anak. Setiap anak itu unik, jadi pendekatannya juga harus beda-beda. Yuk kita lihat langsung aja deh contoh kasusnya. Contoh pertama, anak yang pemalu. Kalau kita langsung paksa dia ngomong di depan kelas, itu sama aja kayak nyuruh orang yang nggak bisa renang buat lompat ke kolam dalam. Jangan gitu. Coba deh mulai dari hal-hal kecil. Minta tolong dia hapus papan tulis. Terus puji. Suruh dia bagiin kertas ke teman-teman, terus kasih apresiasi. Ini tuh kayak kita lagi ngebangun tangga kepercayaan diri buat dia. Satu persatu anak tangga. Nah, kalau buat siswa yang hiperaktif, kata kuncinya itu satu, konsistensi. Aturan di sekolah sama di rumah itu harus sejalan, soalnya kalau nggak ada kerjasama yang solid sama orang tua, strategi apapun yang kita buat di sekolah ya bakal percuma. Jadi, komunikasi sama orang tua itu jembatan utamanya. Kalimat ini benar-benar jadi inti dari semua obrolan kita. Nggak ada tuh yang namanya formula ajaib. Tiap anak itu ibarat teka-teki yang unik, dan kita butuh kunci yang pas buat membukanya. Kunci itu, ya, pendekatan yang personal. Dan pesan ini khusus buat Anda semua, para guru, calon guru, dan juga orang tua. Kalian semua itu ada di garda terdepan. Nggak perlu kok jadi psikolog buat bisa bikin perubahan. Mulai aja dari hal yang paling kecil. Senyuman tulus, pertanyaan simpel kayak, gimana harimu? Atau sekedar peka pas lihat muka mereka lagi murung. Justru, dukungan-dukungan kecil kayak gitu yang paling terasa nyata. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Setelah kita ngobrolin semua ini, kira-kira tindakan dukungan kecil apa sih yang bisa Anda berikan ke seorang anak di sekitar Anda? Hari ini juga, terima kasih banyak sudah menyimak.